Baikkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 17. 17 dari sini saya perkenalkan, saya Asri Andrean akan menjelaskan di 17.1 itu tentang device in small network atau topologi jaringan kecil. Sebentar ya. Topologi jaringan kecil. Jadi, sebagian besar bisnis adalah usaha kecil, atau sebagian besar bisnis itu dimulai dari skala kecil, sehingga jaringan komputer yang digunakan juga sederhana. Desain jaringan kecil umumnya memiliki karakteristik kayak jumlah perangkat yang sedikit, terus komponen utamanya menggunakan satu router, satu switch, dan sebuah wireless access point. Terus ya pak, kayak komponennya itu ya itu tadi pakai access point, terus hubungannya pakai kabel maupun dari kabel, terus perangkat akhir lainnya itu meliputi kayak PC, telepon, IP phone, printer, dan server. Dan koneksi WAN tunggal itu biasanya digunakan satu jalur keluar internet gitu melalui DSL, kabel atau koneksi internet. Kemudian di poin 1.2 ada pemilihan perangkat untuk jaringan kecil. Jadi dalam merencanakan sebuah Hah? Buka. Ya, ya. Maaf tadi ada teman. Jadi kalau mau membangun sebuah jaringan kecil, ada beberapa yang dipertimbangkan untuk memilih perangkat jaringan. Jadi kayak router atau switch itu harus mempertimbangkan 4 faktor utama. Nah, di sini yang pertama itu ada biaya. Biaya itu nanti ditentukan oleh kapasitas, kayak jumlah atau portnya, kecepatan backplane-nya, kemudian kemampuan untuk memanajemennya, teknologi keamanannya, serta kebutuhan redundansi jaringan. Kemudian yang kedua itu speed and type of port atau kecepatan dan jenis port antarmukanya. Jadi memilih port yang tepat, misalnya 1 giga per detik itu untuk PC atau hingga 10 giga per detik untuk server, biar jaringannya itu dapat berkembang tanpa harus mengamati atau mengganti perangkat utama di kemudian hari, jadi nggak banyak-banyak ganti. Kemudian ada kemampuan pengembangan, ini perluasan, expandability, ya itu. Dia memilih antara konfigurasi fisik tetap yang jumlah portnya tidak bisa ditambah atau konfigurasi modular. Modular configuration yang memiliki slot ekspansi untuk modul tambahan. Jadi kayak bisa dikembangin gitu alatnya. Kemudian ada operating system feature and service. Memastikan OS perangkat pendukung itu mendukung kebutuhan organisasi seperti layer 3, switching,
NAT, DHCP, fitur keamanan, QoS, dan VoIP. Kemudian kita masuk ke pengalamatan IP addressing. Jadi saat membangun jaringan, perencanaan skema pengalamatan IP yang konsisten dan terdokumentasi sangat penting. Jadi untuk memudahkan identifikasi perangkat dan memecahkan masalah atau troubleshooting. Nah, perangkat yang membutuhkan alamat IP itu meliputi end device, kemudian server dan perangkat peripheral, kemudian intermediary device. Nah, itu tiga itu. Kemudian kita masuk ke redundansi dalam jaringan. Jadi baik bagi bisnis, kegagalan jaringan downtime bisa berakibat kerugian finansial yang besar. Nah, karena itu diperlukannya itu konsep redundansi untuk menghilangkan single point of failure. Jadi kegagalan tunggal. Redundansi dilakukan dengan pertama itu menyediakan perangkat duplikat kayak server cadangan. Nah, kemudian menyediakan jalur atau link cadangan redundant links, sehingga jika satu jalur putus, data tetap bisa lewat melalui jalur alternatif. Dan ini masuk manajemen lalu lintas. Tujuan utama dari mendesain jaringan yang baik itu untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kemacetan data. Administrator jaringan itu harus menerapkan quality of service untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan lalu lintas data saat terjadi kepadatan. Contoh prioritasnya itu ada high priority, itu suara, telepon, video real time. Kemudian ada medium priority, SMTP, email. Kemudian ada normal priority, instant messaging atau pesan instan. Kemudian ada low priority, FTP, transfer file. Jadi ada prioritasnya masing-masing untuk untuk memanajemen lalu lintas data. Nah, cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Panggara dengan NPM 2578-2051 dari kelas 2B. Di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pada 70.2 itu aplikasi dan protokol jaringan kecil. Yang pertama itu pada materi pertama itu aplikasi umum. Di materi ini kita akan membentuk dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang menyediakan akses ke jaringan. Yang pertama itu aplikasi jaringan dan kedua itu layanan lapisan aplikasi. Jadi yang pertama itu aplikasi jaringan adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yaitu beberapa aplikasi pengguna akhir bersifat sadar jaringan. Artinya aplikasi tersebut mengimplementasikan protokol lapisan aplikasi dan mampu berkomunikasi langsung dengan lapisan yang lebih rendah dan dari tumpukan protokol. Yang kedua itu layanan lapisan aplikasi, yang dimana di sini memungkinkan kita untuk membantu layanan lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan seperti transfer file dan antrean cetak jaringan. Oke, pada materi yang kedua itu protokol umum. Jadi sebagian besar pekerja teknis baik di jaringan kecil maupun besar akan berkaitan dengan protokol jaringan. Jadi untuk administrasi jaringan umumnya memerlukan akses ke perangkat server jaringan. Itu dua solusi akses jarak jauh, yang paling umum adalah telnet dan secure shell atau SSH. Oke, di sini untuk SSH digunakan untuk membangun koneksi akses jarak jauh yang aman antara klien SSH dan perangkat lain yang mendukung SSH. Yang pertama itu perangkat jaringan, yang dimana di sini kayak contohnya seperti router, switch, access point dan lain-lain harus mendukung SSH untuk menyediakan layanan server. Yang kedua itu server, misalnya seperti server web, email dan lain-lain harus mendukung layanan server akses jarak jauh ke klien. Oke, di sini untuk protokol jaringan ini merupakan dasar yang dibutuhkan oleh seorang profesional jaringan. Masing-masing protokol jaringan mendefinisikan seperti
Proses di kedua ujung sesi komunikasi, jenis-jenis pesan, sintaks pesan, arti bidang informasi, dan bagaimana pesan dikirim dan respon diharapkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu interaksi lapisan di bawahnya. Oke, lanjut pada materi terakhir pada 17.2 yaitu aplikasi suara dan video. Oke, pada zaman sekarang atau saat ini, bisnis semakin banyak menggunakan telepon, IP, dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Jadi banyaknya organisasi memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Dia untuk itu seperti kayak daring gitu lah, jarak jauh ya, kayak via Zoom gitu. Jadi contoh-contohnya seperti infrastruktur yaitu jaringan harus mendukung aplikasi waktu nyata. Yang kedua VoIP, terus telepon IP dan internet aplikasi waktu nyata. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang 17.2 itu aplikasi dan protokol jaringan kecil. Selanjutnya akan diserahkan pada rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan penjelasan dari modul 17.3, yaitu skalabilitas ke jaringan yang lebih besar. Oke, langsung saja kita ke 17.3.1 ini. Pertumbuhan jaringan kecil. Nah, di sini dalam siklus operasional bisnis yang berskala kecil ini atau yang dikenal dengan istilah penskalaan jaringan atau network scaling. Penskalaan ini harus didasarkan pada keputusan yang matang gitu dan analitis. Untuk menunjang tingkat skalabilitas jaringan agar optimal, administrator jaringan memerlukan 4 instrumen fundamental, yaitu yang pertama dokumentasi jaringan, yang dimana pemetaan komprehensif yang mencakup aspek topologi fisik. Nah, ini penempatan perangkat keras secara nyata. Serta topologi logis, yaitu skema pengalamatan IP dan alur datanya. Dan yang kedua, inventaris perangkat. Ini catatan logistik yang akurat mengenai seluruh komponen hardware yang nyusun dan terhubung ke dalam ekosistem jaringan. Lalu yang ketiga ada anggaran. Anggaran ini budgetnya, perencanaan finansial TI yang terperinci guna untuk memproyeksikan pengadaan aparatus jaringan pada tahun fiksal terkait gitu. Terus ada analisis lalu lintas. Analisis lalu lintas ini analisis mendalam mengenai jaringan, jenis protokol, beban aplikasi, serta kapasitas utilitas bandwidth. Oke, langsung saja ke 17.3.2 yaitu analisis protokol. Nah, di sini seiring dengan eskalasi dan pertumbuhan suatu jaringan, pemahaman yang komprehensif mengenai metodologi pengelolaan jenis serta arus lalu lintas traffic flow data saat ini menjadi aspek yang sangat krusial. Di sini terdapat tangkapan layar menunjukkan bahwa host menggunakan protokol IP versi 6 dan IP versi 4. Output khusus IP versi 4 juga mengungkapkan bahwa host telah menggunakan DNS, SSL, HTTP, ICMP, dan protokol lainnya. Nah, di DNS itu dia melakukan resolusi nama domain menjadi alamat IP.
Dan protokol SSL atau Secure Socket Layer ini menyediakan enkripsi dan keamanan data pada sesi komunikasi. Lalu protokol HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini mendistribusikan lalu lintas data berbasis web non aman gitu. Terus protokol ICMP ini Internet Control Message Protocol. Dia mengelola pesan operasional dan diagnostik jaringan seperti utilitas ping. Lalu di sini ada prosedur pola arus lalu lintas jaringan, yaitu yang pertama ada rekam lalu lintas pada jam kerja padat. Terus ada pengambilan sampel multisegmen. Selanjutnya di sini 17.3.3 pemanfaatan jaringan karyawan. Di samping ini dia di sini membahas melakukan analisis terhadap tren lalu lintas data makro. Seorang administrator jaringan juga berkewajiban untuk memantau dan memahami karakteristik pengguna infrastruktur jaringan pada tingkat pengguna. Sebagai contoh, sistem operasi Microsoft Windows menyediakan seperti Task Manager, Event Viewer, dan fitur data usage atau penggunaan data. Melalui pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut, administrator dapat memperoleh visibilitas menyeluruh mengenai metrik operasional komputer yang meliputi yang pertama informasi mengenai jenis dan versi sistem operasi yang aktif dan tingkat utilitas dan beban kerja komponen CPU. Lalu ada tingkat pemanfaatan kapasitas memori acak atau RAM. Lalu tingkat pemanfaatan status performa dan kapasitas media penyimpanan. Lalu ada aplikasi non jaringan dan ada aplikasi jaringan atau identifikasi klasifikasi aplikasi-aplikasi baik yang bersifat non jaringan maupun aplikasi yang aktif melakukan pertukaran data via jaringan. Nah, di sini dia mengecek usage data atau pertukaran data. Nah, di sini bisa kita cek melalui pengaturan jaringan dan internet, penggunaan data, dan antarmuka jaringan dari 30 hari terakhir. Nah, di gambar ini di sini terdapat ada beberapa aplikasi yang itu ada kapasitasnya gitu. Nah, yang VPN agent ini itu menempati urutan tertinggi ya, dengan konsumsi data sebesar 4 GB dan Tortoise Pro ini mengonsumsi data sebesar 3,8 GB. Ini mencerminkan
aktivitas repositori atau manajemen revisi kode. Lalu ada sistem. Nah, sistem ini dia kapasitasnya memakan 2,51 GB ya. Ini dan ada Chrome. Nah, Chrome ini peramban web ini tercatat mengonsumsi data secara akumulatif dalam dua proses terpisah. Jadi masing-masing sebesar 1,45 GB dan 880 MB. Dan ada Outlook dan Cisco Collab Host. Nah, ini aplikasi penunjang produktivitas dan kolaborasi kerja yang masing-masing mengonsumsi data sebesar 476 MB dan 438 MB. Nah, di sini kita bisa mengeceknya di komputer atau laptop kita. Kita buka setting, lalu kita buka setting dan tampilannya akan seperti ini. Kita buka yang bagian sini, data usage. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa aplikasi yang sudah kita pasang di perangkat kita. Nah, di sini ada jumlah data yang telah kita pakai. Nah, ini bisa kita lihat yang bisa kita lihat 30 hari terakhir gitu ya. Nah, di sini misalkan Chrome dia memakai data sebesar 47,87 GB ya, banyak sekali gitu. Dan ada banyak dan lain-lain gitu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian segitu saja dari presentasi modul 17.3 ini. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Anggara dengan NPM 2578201. Di sini saya akan membacakan materi pada modul 17, yaitu membangun jaringan kecil. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 17.4.1 yaitu tentang memverifikasi koneksivitas dengan ping. Oke. Jadi perintah ping adalah cara paling efektif untuk menguji koneksivitas layer ketiga antara alamat IP, sumber, dan tujuan dengan cepat. Nah, perintah ini juga menampilkan berbagai statistik waktu bolak-balik. Nah, jadi secara spesifik perintah ping menggunakan pesan permintaan game atau ICMP tipe 8 dan balasan gema ICMP tipe 0. Dari protokol pesan kontrol internet ICMP, perintah ping tersedia di sebagian besar sehingga operasi termasuk Windows, Linux, macOS, dan Cisco iOS. Oke. Biasanya pada Windows 10, perintah ping mengirimkan 4 pesan permintaan echo ICMP berturut-turut secara bertahap, 4 balasan echo ICMP berturut-turut dari tujuan. Nah, sebagai contoh di sini anggaplah PC A, yaitu PC A di sini itu melakukan ping ke PC B, jadi dari ujung ke ujung, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Host Windows PC A mengirimkan 4 pesan permintaan gema ICMP berturut-turut yang terkadang disebut ICMP ke PC B, yaitu 203.011.13.8. Jadi si PC A ini mengirim 4 pesan ke PC B ya, berturut-turut dia di sini nih. Nah, tujuan menerima memproses ICMP jadi si PC B ini akan menerima pesan tersebut dan akan mengirimkan 4 balasan ke PC A. Jadi mereka akan saling balas gitu. Jadi seperti yang terlihat pada PC A telah menerima balasan. Jadi dia akan menampilkan reply seperti ini. Oke, lanjut pada 17.4.2 itu ping yang diperpanjang. Jadi perintah ping standar menggunakan alamat IP dari antarmuka yang paling dekat yang dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. Nah, alamat IP sumber dari perintah ping 10.1.1.10 adalah alamat IP dari antarmuka G000 yaitu
209.165.200.25 yang diilustrasikan dalam contoh. Jadi dia seperti akan melewati R1 atau router ini ya. Jadi di sini ada catatan menekan enter akan menerima ini. Oke, di sini ada perintah ping yang diperluas. Masukkan dalam mode Excel istimewa dengan mengetik ping tanpa alamat IP tujuan. Anda kemudian akan diberikan beberapa perintah untuk menyesuaikan ping yang diperluas. Nah, sebagai contoh, anggaplah Anda ingin mengujikan aktivitas dari LAN R1, jadi kita dari router ini. Nah, hal ini dapat diverifikasi dengan PCA, namun ping yang diperluas dapat dikonfigurasi untuk menemukan alamat yang berbeda, seperti diilustrasikan dalam contoh. Alamat IP sumber dari perintah ping yang diperluas R1 dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP yang termuka G001. Gitu. Oke, lanjut 17.4.3 yaitu tentang verifikasi konektivitas dengan threshold. Jadi perintah ping berguna untuk menentukan dengan cepat apakah ada masalah konektivitas layar ketiga. Namun perintah ini dapat mengidentifikasi di mana letak masalah tersebut di sepanjang jalur koneksi. Threshold dapat membantu menemukan area masalah layar ketiga dalam jaringan. Trace mengembalikan daftar hop saat pakai dirutekan melalui jaringan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik sepanjang jalur di mana masalah dapat ditemukan. Oke, lanjut pada 17.4.4 yaitu threshold yang diperluas. Seperti halnya perintah ping yang diperluas terdapat juga di perintah threshold yang diperluas. Perintah ini memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi perintah. Hal ini berguna dalam menemukan masalahnya saat memecahkan masalah loop routing, menentukan router hop berikutnya yang tepat ya, atau dan menentukan di mana paket-paket tersebut dibuang atau ditolak oleh router atau firewall. Jadi perintah tracer Windows memungkinkan input beberapa parameter melalui operasi di baris perintah. Oke, pada materi terakhir pada 17.4.5 yaitu garis dasar jaringan, yaitu salah satu paling efektif untuk memantau dan memecah masalah kinerja jaringan dengan menetapkan garis dasar kinerja jaringan. Perbuatan garis dasar kinerja jaringan yang efektif dilakukan dalam jangka waktu tertentu, mengukurnya pada berbagai waktu, dan beban akan menciptakan gambaran yang baik tentang kinerja jaringan secara keseluruhan. Oke, di sini praktikum ya. Jadi kemungkinan itu materi 17.4 yaitu verifikasi konektivitas dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B dengan NPM 25782054 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di 17.5 tentang perintah host dan iOS. Nah, di sini di 17.5.1 ada konfigurasi IP pada host Windows. Nah, jika kamu telah menggunakan salah satu alat dalam topik sebelumnya yang dibahas teman saya untuk memverifikasi konektivitas dan menemukan bahwa beberapa bagian jaringan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekarang kamu menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat kamu. Nah, perintah yang kamu lakukan ini, perintah host dan iOS dapat membantu menentukan apakah masalahnya ada pada alamat IP perangkat kamu yang merupakan masalah jaringan umum. Nah, ini ada memeriksa pengalamatan IP pada perangkat host adalah praktik umum dalam jaringan untuk memverifikasi dan memecahkan masalah konektivitas end-to-end di Windows 10 agar dapat mengakses detail alamat IP dari pusat jaringan dan berbagi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini merupakan network connection details yang ada IP versi 4, lalu ada DHCP servernya, ada subnet masknya. Di sini dia menggunakan IP versi 4. Karena di IP versi 6-nya dia tidak ada. Oke, kita lanjut. Ada konfigurasi IP pada host Linux. Nah, memverifikasi pengaturan IP menggunakan GUI pada mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux
dan antarmuka desktop. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan informasi koneksi. Oh, di sini dia menggunakan IP versi 6. Ini ada IP address-nya. Oke, di sini ada subnet mask-nya, ada broadcast address, lalu ada kecepatan Ethernet-nya, ada 1000 Mbps. Oke. Hmm. Nah, pada baris perintah, administrator jaringan menggunakan perintah fconfig untuk menampilkan status antarmuka yang saat ini aktif dan konfigurasinya. Nah, kita cukup mengetikkan ifconfig pada command prompt kita agar bisa melihat informasi koneksi kita, begitu. Nah, di sini ada konfigurasi IP pada host Mac OS. Ini di GUI host Mac bukan preferensi jaringan. Lanjutan untuk mendapatkan informasi alamat IP. Nah, seperti pada gambar ini. Namun perintah ifconfig dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP antarmuka yang ditampilkan dalam output. Sama ya teman-teman, cuman ditambahin ifconfig and no. Nah, oke, di sini ada perintahnya juga. Ini untuk memverifikasi pengaturan IP host termasuk network setup. Ini perintahnya network setup listal network service. Dia akan menunjukkan ada berapa network service yang disable. Ini, oke. Lanjut kita ke perintah ARP. Perintah ARP dijalankan dari prompt perintah Windows atau Linux atau Mac. Perintah ini mencantumkan semua perangkat yang saat ini berada di cache ARP host yang mencangkup alamat IP versi 4, alamat fisik, dan jenis pengalamatan statis atau dinamisnya untuk setiap perangkat. Nah, misalnya pada topologi ini, di sini ada router, ada PCA. Nah, di sini kita akan melihat pengalamatan statis dan dinamisnya, gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, output perintah ARP/A pada host Windows PCA ditampilkan seperti ini. Ada physical address-nya, tipenya dynamic, lalu ini ada internet address-nya. Oke. Nah, perintah ARPA ini menampilkan alamat IP yang diketahui dan pengikatan alamat MAC address-nya. Nah, pada gambar ini IP 10.0.0 tidak disertakan dalam daftar karena chance ARP hanya menampilkan informasi dari perangkat yang baru saja diakses, begitu. Nah, di sini ada perintah pertunjukan umum ditinjau ulang. Dengan cara yang sama seperti perintah utilitas digunakan untuk memverifikasi konfigurasi host, perintah dapat digunakan untuk memverifikasi antarmuka perangkat perantara. Cisco iOS menyediakan perintah untuk memverifikasi pengoperasian antarmuka router dan saklar. Nah, di sini ada perintah-perintahnya. Ini tampilkan konfigurasi berjalan untuk memeriksa konfigurasi dan pengaturan saat ini. Lalu ada ini yang sudah kita bahas tadi. Oke, nah di sini perintah tampilkan konfigurasi berjalan ini ada show running config. Ini untuk memverifikasi konfigurasi dan pengaturan saat ini. Lalu ada tampilkan antarmuka. Ini show interface. Lalu perintahnya. Lalu tampilkan antarmuka IP. Show IP interface. Ini untuk menampilkan antarmuka IP gitu teman-teman. Lalu ada tampilan ARP yang tadi, lalu ada IP, ini perintahnya show IP route. Lalu menampilkan protokol, ini show protokol, lalu menampilkan versi, ini ada show version. Nah, di sini ada perintah tunjukkan untuk CDP, ada beberapa perintah iOS lain yang berguna. Cisco Discovery Protocol atau CDP adalah protokol milik Cisco yang berjalan di lapisan tautan data. Karena CDP beroperasi pada lapisan tautan data,
dua atau lebih perangkat jaringan Cisco seperti router yang mendukung protokol lapisan jaringan yang berbeda dapat belajar satu sama lain meskipun konektivitasnya lapisan 3 belum dibuat begitu. Nah, saat perangkat Cisco boot, CDP dimulai secara default, CDP secara otomatis menemukan perangkat Cisco tetangga yang menjalankan CDP juga. Terlepas dari protokol atau switch layer 3, di mana yang berjalan, CDP bertukar informasi perangkat keras dan perangkat lunak dengan tetangga CDP yang terhubung langsung. Begitu istilahnya, teman-teman. Ini ada gambar merupakan topologi dan output perintah SAW CDP netboard gitu. Oke. Lanjut aja ini ada perintah singkat antarmuka IP. Salah satu perintah yang paling sering digunakan adalah perintah singkat SAW IP interface. Ini untuk memberikan output yang lebih singkat daripada SAW IP interface. Ini memberikan ringkasan informasi utama untuk semua antarmuka jaringan pada router. Misalnya, output singkat antarmuka SAW IP menampilkan semua antarmuka pada router, alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka jika ada, dan status operasional antarmukanya. Begitu, ini SAW interface brief namanya, teman-teman. Oke, lalu memverifikasi antarmuka saklar. Nah, ini ada perintahnya juga. Ini dapat digunakan untuk memverifikasi status antarmuka saklar seperti yang pada gambar ini. Oke, kita lanjut. Ini ada video perintah versi pertunjukan. Features of this router. We could purchase a suite license. Ini sama yang seperti yang kita jelaskan tadi. Oke, lalu ini ada paket tracer. Oke, nanti dibuat. Itu masuk di video hands-on yang beda lagi. Mungkin penjelasan 17.5 tentang perintah host dan iOS cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.